RHFM 88,4 Palu Female Station dari Mariah Carey dengan I Don't Wanna Cry. Jangan nangis dulu dong, meskipun hari ini adalah hari AIDS sedunia. Dan kebetulan kita sudah terhubung dengan teman Oda yang lain. Ada Mas Bro Andri. Oke, selamat pagi. Pagi Mas. Apa kabar? Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Oke, alhamdulillah. Mas Andri, ini kita ngomongin tentang Hari AIDS sedunia nih. Kalau boleh tahu, Mas Andri juga termasuk teman Oda kan? Iya, saya adalah salah satu teman Oda, tapi perlu diketahui ya Mas bahwa untuk saat ini adalah penyebutannya adalah bukan sebagai Oda lagi. Tapi sekarang ini adalah penyebutannya adalah sebagai ODIF, orang dengan HIV. Jadi bila orang yang dengan positif HIV tapi dia tidak memiliki penyakit penyerta, itu kita bisa menyebutnya dengan ODIF. Tapi kalau bila mana mereka teman-teman di luar sana yang menderita HIV tapi mereka semua memiliki penyakit penyerta, itu Oda. Itu baru bisa dibilang sebagai Oda. Oke, menarik nih. Berarti Mas Andri ini ODIF ya? Iya, saya adalah seorang ODIF. Oke, kalau kita mau flashback dari awal, itu penyebabnya kenapa dan bagaimana? Flashbacknya, kalau mau tahu penyebabnya, sebenarnya adalah saya bisa terkena HIV ini adalah karena hubungan seks bebas. Oke, bergonta-ganti. Iya, hubungan seks bebas yang memang bergonta-ganti pasangan dan tanpa menggunakan kondom. Oke, dan itu tahunnya itu kapan, Mas? Tahunnya itu di tahun 2016. 2016. Iya, akhir 2016 lebih akhir tepatnya. 2016. Waktu itu momen apa yang membuat Mas Andri ini langsung ngecek kesehatan? Momen apa yang mau saya momen itu adalah karena pada saat itu adalah kondisi saya sedang drop. Dan memang saya sudah merasakan sedikit gejala-gejala yang memang ada memang yang gejala tersebut adalah gejala yang dapat dilihat sebagai salah satu gejala pada seseorang yang positif dengan HIV. Seperti? Saya mengalami penurunan berat badan yang secara drastis, timbul jamur di area sekitar mulut dan bibir, kemudian diare tidak berhenti selama 2 minggu, kemudian demam, seperti itu. Terus ada ke paru-paru mungkin? Ada. Paru-parunya itu adalah bukan TBC seperti seperti orang-orang di luar sana yang pikirkan. Jadi TB paru pada ODIF, pada orang dengan HIV itu adalah pneumonia, yaitu radang paru-paru. Gitu. Kenapa radang pneumonia? Ya. Itu sempat mengeluarkan darah juga? Enggak ya? Saya tidak sempat mengeluarkan darah. Oke. Nah, terus setelah itu ngecek dan hasilnya diketahui positif HIV. Apakah berita itu langsung mas sampaikan kepada keluarga atau ditahan dulu atau dipendam atau gimana? Enggak, waktu saat buka hasil adalah pada saat itu memang saya sedang dirawat di rumah sakit. Dan yang buka hasil pertama adalah orang tua, kedua baru saya diberitahu oleh orang tua, oleh dokter di hadapan orang tua. Reaksi orang tua gimana, Mas? Reaksi orang tua awalnya marah, kecewa setelah tahu saya positif HIV, tapi ya apa boleh buat gitu, sudah terlanjur gitu. Ya sudah, ibarat pepatah bilang nasi sudah jadi bubur, seperti itu. Oke. Dan waktu orang tua marah itu respon dari Mas Andri sendiri bagaimana? Apa merasa bersalah atau gimana? Iya, saya memang merasa bersalah pada saat saya tahu status HIV, pada saat
status HIV saya diberitahu oleh dokter kepada orang tua. Namun hal yang lucu, ada satu momen yang lucu pada saat dokter membacakan hasil ke saya di hadapan orang tua ya. Yeah. Mas, yang perlu diketahui yaitu adalah saya pada saat dokter membacakan hasil itu saya nangis sambil ketawa. Pada saat dibacakan status. Oke. Nangisnya kenapa? Ketawanya kenapa? Nangisnya itu karena sedih bahwa ternyata gue sekarang dalam tubuh gue ini ada temennya. Gue punya virus yang bersahabat di dalam tubuh gue yang saya tidak menyebut seumur hidup, tapi sampai antivirusnya ditemukan. Terus? Jadi gimana ya, ketawanya itu karena ya lucu gitu, sebenarnya lucu karena sebenarnya memang udah tahu dari awal, tapi memang telat penanganannya waktu dulu itu. Oke. Dan ini kita sekarang ngomongin tentang COVID-19 yang ada yang bilang, berita yang bilang bahwa teman-teman yang mengalami HIV, apalagi ditambah dengan pandemi COVID yang hampir sama polanya gitu, itu beresiko lebih tinggi gitu. Apakah itu benar? Ya, memang orang dengan HIV itu beresiko tinggi karena HIV itu adalah salah satu komorbid dari COVID-19. Iya. Oke. Karena hampir sama-sama menyerang sistem kekebalan tubuh. COVID-19 juga menyerang sistem kekebalan tubuh, HIV juga menyerang sistem kekebalan tubuh. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, kalau kita ngomongin tentang HIV, terus kalau kita kaitkan lagi dengan COVID, biasanya kan stigma masyarakat terhadap HIV itu kan kembali lagi ke soal moral, and the bre, and the fre, and the fru gitu kan. Bagaimana tanggapan Mas Andri sendiri soal ini, Mas? Stigma masyarakat. Tanggapan saya adalah pada saat saya dulu juga sempat mendapatkan stigma di keluarga besar saya waktu tahu saya awal tahu status positif HIV, tapi saya melawan stigma tersebut. Dengan saya membuktikan bahwa HIV itu tidak mudah menularnya gitu loh. HIV itu susah menularnya gitu. Tidak semena-mena dengan cara makan bersama, minum satu alat makan, satu alat minum, terus bisa tertular HIV itu enggak gitu. Lebih gampang COVID justru ya penularannya ya. Lebih gampang COVID. Kalau HIV itu kan hanya melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, kemudian jarum suntik, hubungan seks bergonta-ganti pasangan, seperti itu. Oke. Dan Mas sendiri yang dijuluki ODIF ya? Iya, ODIF. Bukan ODA. Berarti otomatis tidak ada kayak penyakit penyerta gitu ya? Untuk saat ini saya sudah sebagai ODIF. Tapi dulu ya saya sebagai ODA. Tapi saat ini saya adalah sebagai ODIF. Nah itu waktu dulu menyandang ODA, terus sekarang boleh dibilang ini naik kelas ya, ODIF ini naik kelas. Iya. Itu perawatannya apa aja, Mas? Perawatannya sebenarnya sangat mudah ya. Sebenarnya kalau memang sebenarnya bagi teman-teman di luar sana yang memang merasa dirinya terkucilkan karena stigma di masyarakat ataupun di keluarga, karena mereka ada sebagai ODA yang memang mereka benar-benar kondisinya buruk di luar sana, adalah mereka harus buktikan ke masyarakat luas, kepada masyarakat luas dan kepada keluarga besar mereka bahwa gue ini bisa sehat loh, karena kita bisa sehat karena ada kemauan dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. 88.4 Baru Female Station.